kita akan melanjutkan materi bab 2 ya, itu tentang barisan deret. Sekarang kita masuk subbab materi deret aritmatika. Jadi yang kita pelajari adalah deret aritmatika dan penerapan barisan dan deret aritmatika di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika itu adalah jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika. Ya. Sekarang seperti ini. Ada U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 tambah U5 sampai ditambah UN barisan aritmatika. Nah, itu nanti bisa kita gabung menjadi SN. Jadi SN itu barisan aritmatika yang dijumlahkan tiap sukunya. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Apakah ada rumus tertentu? Ada. Yaitu rumusnya seperti ini. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus buka kurung lagi N-1B. Ini rumus mencari jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Nah, bagaimana kok bisa ketemu rumus seperti ini? Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan di papan tulis. Saya jelaskan ya untuk deret aritmatika. Sekarang ada soal seperti ini. Sekarang aku punya SN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai tambah 100. Kalau tanpa rumus ya, kalau tanpa rumus. Ini cara ngitungnya gimana kalau tanpa rumus? Kalau ngitung satu-satu kan kayak gak mungkin ya. Ini ada titiknya. Yang paling depan saya tambahkan sama yang belakang. Jadi seperti ini. 1 tambah 100, 101. Terus dulu 1 tambah 100. Yang 2 ditambah sama yang 99. Yang 3 ditambah sama yang 98. Dan seterusnya. Nah, ini sebanyak berapa? Nah, ini nanti kan sebanyak, ini kan ada 100. Nah, nanti ini kan sebanyak setengah ini kan diambil dua bilangan ya. 100 diambil dua bilangan ya, berarti ada setengahnya 100, yaitu 50. Jadi sebanyak 50. Ini kalau kamu jumlahkan sama 101 101 101. Ini sebanyak 50. Jadi bisa saya simpulkan 101 dikali 50, 5050. Kalau cara manual. Kalau pakai deret tadi rumusnya SN sama dengan N per 2 2A plus N-1B. N-nya itu 100, ada 100 data kan. 2 kali A suku awalnya 1, 100 kurangi 1 kali B-nya itu selisih. B itu kan beda atau selisih. Selisihnya ini kan 1 50 2 ditambah 99. 50 kali 101 5050. Nah, ini yang manual, ini yang rumus. Rumus itu dapat dari manual sebenarnya. Kalau kita lihat cara manual ya. Ini kan suku pertama ditambah suku terakhir ya. Jadi bisa saya simpulkan SN itu sama dengan suku pertama ditambah suku terakhir. Itu nanti ini kan sama semua. Jadi saya anggap ini kan sama semua, nanti hasilkan 1111. Jadi saya anggap sama ini. Nah, ini kan sebanyak berapa tadi ini? Sebanyak setengahnya 100. Setengahnya dari jumlah data. Jadi ini nanti dikali dengan setengahnya jumlah data. Ya wis. 1 kali N kan N per 2 A plus UN. Nah, ketemu dengan rumus SN deret aritmatika. Inilah asal usul rumusnya. Nanti ini, lah rumusnya kan ini Pak. Ini nanti dikembangkan jadi ini. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Ini saya hapus ya. Kemarin rumusnya UN itu adalah UN sama dengan UN itu sama dengan A plus N-1B.
Nah, rumusnya Sn itu n per 2 A plus UN. UN itu bisa kamu ganti ini suku terakhir. Jadi n per 2 A plus n min 1 B. A tambah A 2A. Jadinya nanti rumus ini n per 2 A tambah A 2A plus n min 1 B. Jadi rumus ini dikembangkan jadi rumus ini seperti itu. Pakai yang mana Pak? Terserah kamu, tapi yang sering dipakai yang ini. Contoh, sekarang aku punya barisan deret ya, Sn sama dengan 2 plus 6 plus 10 plus 14 dan seterusnya. Jadilah jumlah 50 suku pertama. Ciri khasnya deret aritmatika itu, nyari Sn itu ada kata-kata ini. Jumlah bla 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 suku pertama. Oke. S50 karena jadi 50 suku pertama, N-nya 50 ya. Rumusnya kamu tulis dulu enggak apa-apa. N per 2 2A plus N min 1B. N-nya 50 per 2. A itu suku awal ditambah N min 1 B itu selisihnya ini 44. Tinggal dihitung 25 4 49 kali 4 25 9 kali 4 itu adalah 196 tambah 4 200 5.000. Contoh lagi. Contoh pertama. Contoh kedua. Barisan aritmatika memiliki suku ke 8 dan suku ke 12 berturut-turut. Misalkan aja 25 dan 49. Pertanyaannya adalah jadilah jumlah 100 suku pertama. Wow, ini yang soal HOTS. Diketahui suku ke-8 dan suku ke-12. Kita cari dulu suku ke-8. U8 sama dengan rumusnya UN kemarin apa? A plus N min 1. Berarti U8 itu A plus 8 min 1, 7. Yang mana U8 nya sama dengan 25. U12 A plus 12 kurangi 1 11B sama dengan 49. Kita eliminasi 4B min 4B min 24. Oh, B nya 6. Setelah ketemu B nya, kita akan mencari suku awalnya, A nya, dengan cara dimasukkan di salah satu ini. Saya hapus. B nya 6. Kita masukkan di salah satu ini, misalkan yang bawah, yang atas. A tambah 7B sama dengan 25. B nya 6. Berarti A ditambah 7 kali 6 sama dengan 25. A sama dengan 25 kurangi 40. 7 kali 6 kan 42. Misalnya jadi pembaharan. Jadi min 17. Jadi jumlah 100 suku pertama N per 2 2A plus N min 1B. Saya hitung dengan cepat ya. N nya kan 100 ya, 100 per 2 2 kali A nya kan min 17 itu ya, ditambah N nya 100 kurangi 1 kali B nya itu kan tadi 6. 100 bagi 2 itu kan 50 ya, 2 kali ini kan min 34. 100 kurangi 1 kan 99. 99 kali 6 itu adalah 59. Betul ya? 99 kali 6 54 54,9
594 dikurangi 34 itu berapa? 94 kurangi 534 itu adalah 560 dikali jadinya 28.000 paham? Kalau hitungan saya salah kalian perbaiki. Itu untuk deret aritmatika. Nah, apa hubungannya barisan aritmatika sama deret aritmatika? Gini. Terkadang diketahui deret ditanyakan barisan. Kalau seperti itu, kalau diketahui Sn, dicari UN-nya, itu ada rumus khusus, yaitu UN sama dengan Sn kurangi Sn min 1. Contoh, diberikan Sn itu n kuadrat plus 3n. Disuruh carilah yang A suku ke 5, yang B bedanya atau selisih barisannya. Untuk mencari suku ke 5, pakai rumus ini, suku 5 sama dengan n-nya ini ngikuti ini ya. Kalau ini 5, ini berarti S5 dikurangi S5 kurangi 1, 4. S5 tinggal n-nya kamu ganti 5. 5 kuadrat plus 3 kali 5. S4 tinggal n-nya kamu ganti 4. 4 kuadrat plus 3 kali 4. 25 tambah 15 40. 16 tambah 12 18. 12. Cari bedanya bagaimana? Beda itu kan selisih antar suku yang berdekatan. Kalau diketahui U5 berarti tinggal kamu cari U4 atau U6, terserah kamu. Sekarang saya cari U4 ya. Di sini cukup U4. Ngomongnya cukup. U4 itu berarti S4 kurangi U4 S4 kurangi S3. Cukup apa enggak? Cukup. U4 sama dengan S4. Tinggal masukkan ke sini. 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 dikurangi S3. 3 kuadrat tambah 3 kali 3. 16 tambah ini 28. 9 tambah 9 18, 10. Jadi bedanya suku kelima kurangi suku keempat. Beda kan selisih antar suku yang berdekatan ya. 12 kurangi 10 2. Like that. Oke, itu tentang deret aritmatika. Sekarang saya akan membahas beberapa soal penerapan barisan dan deret aritmatika, yaitu soalnya bisa kalian lihat di mana ya. Kalian bisa lihat di sinilah pokoknya di sini ada soal ya. Ini ada soal seperti ini. Suatu perusahaan pakaian dapat menghasilkan 5.000 buah baju pada awal produksi dan selanjutnya produksi dapat ditingkatkan menjadi 5.050. Bila kemajuan konstan maka jumlah produksi setahun itu sebanyak berapa? Nah, ini diketahui itu produksi awal itu 5.000, berarti suku awalnya itu 5.000. Soal UMPTN itu SBMPTN. Terus selanjutnya produksi dapat ditingkatkan menjadi 5.050. Jadi suku keduanya itu 5.050. Yang ditanyakan itu adalah bila kemajuan konstan, pertambahannya konstan, berarti barisan aritmatika ya. Pertambahannya kan tetap ya. Maka jumlah produksi setahun itu berapa? Jumlah produksi selama setahun yaitu S12. Karena selama setahun itu dijumlah mulai dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan terakhir. Oke, dari sini kita tahu bahwa bedanya itu adalah 50. Suku pertama sama suku keduanya bedanya 50. Dan dimasukkan ke rumusnya Sn, n per 2, 2a plus n min 1b. N-nya itu 12 per 2, 2 kali a ditambah n min 1 kali b. 6, 10.000 ditambah 550.
6 dikali 10.550. Hasilnya itu adalah 63.300. Jadi jumlah produksi selama setahun itu adalah 63.300. Itu contoh penetapan yang pertama. Penetapan yang kedua saya cari. Nanti untuk soal-soalnya saya share ya di Google Classroom ya. Contoh soal penetapan barisan deret, bagus soalnya. Contoh lagi yang mana ya? Nah ini, keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Tentang keuntungan lagi ya. Ini soalnya. Bila keuntungan sampai bulan keempat 30.000 dan sampai bulan ke-8 172.000, maka keuntungan sampai, ada kata sampai ini, hati-hati ya. Sampai, bukan keuntungan bulan ke-18 gitu enggak ya. Keuntungan sampai bulan ke-18, berarti ini S ini. Bila keuntungan sampai bulan keempat, berarti hati-hati. Ini S, bukan UN ya, tapi bukan U4 ya, tapi S4. Keuntungan sampai bulan keempat itu 30.000. Sedangkan keuntungan sampai bulan ke-8, sampai itu kan berarti dari awal sampai akhir itu dijumlah. S8 nya itu 172.000. Yang dicari itu S18. Wow, it's very good. Oke, kita kerjakan. S4 rumusnya Sn itu apa? N/2 2A plus N-1. N-nya itu 4 karena S4. A-nya nggak diketahui. 4 min 1 3B sama dengan 30. 4 bagi 2 kan 2. Berarti terus 2 itu dipindah ke sana jadi pembagian. 2A plus 3B 30 bagi 2 15. Terus ganti spidol. Terus yang S8, wow, biru. Jangan biru, gak sama nanti. Hitam aja. S8 berarti N/2, N-nya 8/2, 2A, A-nya tetap, N-1, 8 min 1 7B sama dengan 172. 8 bagi 2 itu 4. 4 kesana jadi pembagian. 2A plus 7B 172 bagi 4 itu adalah 43. Nah ini kita eliminasi. Kelihatan? Kelihatan. Eliminasi berapa? Min 4B, ini min 28. Jadi B nya 7. Setelah ketemu B nya, nyari A, dimasukkan di salah satu. Misalkan yang atas 2A plus 3B, B nya itu 7 sama dengan 15. 3 kali 7 itu adalah 21 sama dengan 15. 21 kesana jadi pengurangan min 6, karena 15 min 21 kan min 6 ya, maka A nya itu min 3. Setelah ketemu A nya, maka S18 sama dengan N/2 2 kali A plus N-1B, B nya itu 7. 9 min 6, 17 kali 7 119. 9 kali 113, berarti 27 11 1017 ribu. Apakah ada? Ada yang A 1017.000. Ini contoh penerapan barisan aritmatika dan aritmatika di kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini video singkat kita. Setelah kamu pelajari materi-materi tadi, kerjakan soal di link di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.